Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C kelas 4A. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis miskonsepsi pada materi sel elektrokimia. Kelompok kami beranggotakan Devi Alfia Ismianti, Dila Fikri Fadilah, Ernawati, dan Faizah Maulidah. Kemudian sumber jurnal yang kami gunakan yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Kemampuan Berpikir Ilmiah Siswa dan Miskonsepsi pada Materi Elektrokimia yang ditulis oleh Risa Asnawi, Effendi, dan Yamin pada tahun 2017. Yang kedua yaitu Analysis of Misconception by Fourth Year Test in Electrochemistry, Case Study on Students of the Chemistry Education Study Program UIN Antasari Banjarmasin yang ditulis oleh Murningsih, Muna, dan Irawati pada tahun 2019. Kemudian sumber buku yang kami gunakan yaitu buku Kimia SMA kelas 12 yang ditulis oleh Ari Harnanto pada tahun 2009. Sebelum kita mulai membahas mengenai miskonsepsi pada materi sel elektrokimia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu miskonsepsi. Miskonsepsi adalah fenomena terjadinya perbedaan pemahaman konsep siswa dengan konsep yang sebenarnya. Miskonsepsi pada siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengajaran guru, UTS, kemudian metode pembelajaran yang digunakan. Miskonsepsi merupakan salah satu penyebab dari kesulitan belajar seorang siswa. Instrumen tes yang digunakan guru, baik berupa pilihan ganda maupun esai, kurang dapat membedakan antara siswa yang tahu konsep dengan siswa yang tidak tahu konsep, sehingga siswa banyak mengalami miskonsepsi. Kemudian untuk analisis miskonsepsi pada materi sel elektrokimia akan dijelaskan oleh Devi Alfia, oleh Dila Fikri Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu mengenai aliran arus listrik pada sel galvani. Miskonsepsi yang terjadi yaitu elektron memasuki larutan di setengah sel katoda, bergerak melalui larutan dan jembatan garam menuju anoda untuk melengkapi sirkuit. Siswa beranggapan bahwa aliran arus listrik pada sel galvani terjadi karena pergerakan aliran elektron saja tanpa mempertimbangkan pergerakan ion-ion dalam larutan. Sedangkan konsep yang sebenarnya adalah elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui jembatan garam dan larutan elektrolit dalam rangkaian. Elektron mengalir dari anoda ke katoda dalam sirkuit eksternal. Arus listrik mengalir dari anoda ke katoda karena ada selisih energi potensial listrik di mana kedua elektroda. Yang kedua yaitu elektroda pada sel galvani. Miskonsepsi, hasil penelitian menunjukkan beberapa siswa menganggap bahwa anoda seperti anion yang selalu bermuatan negatif dan katoda seperti kation yang selalu bermuatan positif. Dalam penggambaran sel galvani, anoda selalu diletakkan di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Konsep sebenarnya, pada sel galvani, anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Anoda akan bermuatan negatif jika disebabkan oleh reaksi kimia yang spontan dan elektron akan dilepaskan oleh elektroda. Katoda adalah tempat terjadi reduksi. Katoda akan bermuatan positif jika dihubungkan dengan anoda. Ion bermuatan positif mengalir ke elektroda untuk direduksi oleh elektron-elektron yang datang dari anoda. Yang ketiga, yaitu tentang elektroda pada sel elektrolisis. Miskonsepsi yang terjadi, hasil penelitian menunjukkan ketidakpahaman siswa dalam menentukan katoda dan anoda pada sel elektrolisis. Walaupun lebih dari 90% siswa sudah memahami bahwa anoda dan katoda pada sel elektrolisis berhubungan dengan polaritas terminal baterai yang digunakan. Tetapi 29,4% siswa menganggap bahwa katoda adalah elektroda yang terhubung dengan kutub positif baterai. Konsep sebenarnya, listrik dialirkan dari kutub negatif dari baterai menuju katoda yang bermuatan negatif.
Larutan akan mengalami ionisasi menjadi kation dan anion. Kutub negatif dari sumber arus baterai searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Alfia Isnianti, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk yang keempat yaitu potensi elektroda dan potensial sel. Nah, untuk miskonsepsinya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% siswa menganggap bahwa ketika koefisien reaksi setengah sel dinaikkan 2 kali, maka harga E0 atau menjadi 2 kali. Selain itu, sebanyak 43,5% siswa menganggap bahwa potensial setengah sel bukan merupakan sifat intensif dan potensial setengah sel bersifat mutlak dan dapat digunakan untuk memprediksi kespontanan reaksi setengah sel. Untuk konsep sebenarnya yaitu potensial setengah sel merupakan sifat intensif yang harganya tidak tergantung pada koefisien reaksi. Mengubah koefisien reaksi setengah sel tidak akan mempengaruhi nilai E0, sebab potensial elektroda bersifat intensif. Nilai E0 tidak dipengaruhi oleh ukuran elektroda atau banyaknya larutan. Untuk yang kelima yaitu produk elektrolisis dan perkiraan besarnya potensial sel elektrolisis. Untuk miskonsepsinya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 52,9% siswa menganggap bahwa potensial sel pada sel elektrolisis dapat berharga positif. Sebanyak 25,3% siswa memahami bahwa massa elektroda platina berkurang karena mengalami oksidasi ketika larutan HCl dielektrolisis. Selain itu, pada materi ini sebanyak 35,3% siswa menganggap bahwa pada elektrolisis larutan HCl, ion-ion hasil ionisasi molekul HCl terionisasi membentuk ion H+ dan ion Cl- saja. Mereka beranggapan bahwa elektrolisis hanya menyebabkan elektrolit terionisasi atau terdisosiasi menjadi ion positif dan ion negatif. Dan untuk konsep sebenarnya yaitu potensial sel pada sel elektrolisis berharga negatif, sehingga perlu bantuan energi listrik arus searah agar reaksi elektrolisis dapat berlangsung, dan siswa dengan miskonsepsi ini tidak memahami bahwa elektroda inert tidak dapat bereaksi selama elektrolisis. Sebanyak 35,3% siswa yang menganggap bahwa pada elektrolisis larutan HCl, ion-ion hasil ionisasi molekul-molekul HCl terionisasi membentuk ion H+ dan ion Cl- saja. Tidak memahami bahwa ion H+ tereduksi menjadi gas H2 dan ion Cl- teroksidasi menjadi gas Cl2. Untuk selanjutnya yaitu konsep potensial sel berdasarkan per data potensial dasar. Miskonsepsinya yaitu siswa masih kurang tepat dalam menentukan reaksi yang berlangsung secara spontan. Hal ini juga didukung dengan alasan siswa masih menganggap bahwa reaksi spontan dapat terjadi jika memiliki nilai standar potensial negatif. Konsep sebenarnya, reaksi dapat berlangsung secara spontan jika memiliki nilai positif reaksi potensial, sehingga reaksi yang dapat berlangsung adalah Mn solid plus 2Ag aqueous plus menjadi Mn2 plus aqueous plus 2Ag solid. Siswa masih kurang tepat dalam menentukan reaksi yang berlangsung secara spontan. Konsep yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernawati, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk miskonsepsi yang ketujuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Adapun miskonsepsinya adalah siswa lebih cenderung mengetahui bahwa uap asam di sekitar besi tidak akan mempengaruhi proses terjadinya korosi, karena uap asam di sekitar logam hanya menimbulkan reaksi pada katoda
yaitu O2 ditambah 4H- ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O, sedangkan reaksi pada anoda tetap. Untuk konsep sebenarnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi adalah adanya uap air, oksigen, dan uap asam. Karbon dioksida tidak mempengaruhi reaksi karena karbon dioksida tidak menyebabkan oksigen berkurang di permukaan besi dan tidak menyebabkan besi teroksidasi. Untuk miskonsepsi yang ke-8, yaitu tentang konsep pencegahan korosi. Adapun miskonsepsinya itu sendiri adalah mengenai proteksi katodik dengan logam seng. Siswa menilai bahwa logam besi lebih mudah teroksidasi karena memiliki nilai potensial negatif yang lebih besar daripada logam seng. Sedangkan konsep sebenarnya adalah salah satu pencegahan korosi pada permasalahan tersebut adalah tentang proteksi katodik dengan logam seng. Logam seng lebih mudah teroksidasi dibandingkan logam besi, karena nilai potensial elektroda logam seng lebih negatif dibandingkan dengan nilai potensial elektroda logam besi tersebut. Sehingga logam seng merupakan zat pereduksi yang kuat. Hal ini menyebabkan seng mengalami oksidasi, sedangkan besi mengalami reduksi. Mahasiswa menilai logam besi lebih mudah teroksidasi karena memiliki nilai potensial negatif yang lebih besar daripada logam seng. Untuk miskonsepsi yang ke-9 mengenai konsep elektrolisis dan bagian-bagiannya. Adapun miskonsepsinya adalah siswa beranggapan bahwa katoda berfungsi sebagai elektroda, di mana oksidasi terjadi karena ion negatif cenderung tertarik ke anoda. Sedangkan konsep sebenarnya adalah pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi bahan kimia. Pada sel elektrolisis, katoda berfungsi sebagai elektroda, di mana reduksi terjadi karena ion positif akan cenderung tertarik ke katoda. Baik, saya cukupkan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.